Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mager IT. Ini adalah video pertama saya dalam dunia YouTube ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Rifki Al-Hafiz dengan NIM 21830660. Di sini saya akan membahas perintah dasar sistem operasi Linux. Kita masuk ke dalam Linux. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Kita masuk ke terminal. Kemudian percobaan pertama yaitu melihat identitas diri, nomor ID maupun grup ID. Kita masukkan sintak ID. Nah, di sini sudah tertera UI 1000, grup ID 1000 dengan no name. Kemudian kita akan melihat tanggal dan kalender dari sistem. Pertama kita akan melihat tanggal saat ini dengan memasukkan perintah date. Di sini sudah masukkan sekarang tanggal 15 hari Jumat jam 15.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan melihat kalender. Misal kita mau lihat bulan 5 2004. Nah, di sini akan muncul Mei 2004, kalender Mei 2004. Kemudian kita masukkan perintah kalmin y. Nah, di sini kita akan tertuju kepada kalender 2021 lengkap ya, dari Januari sampai Desember. Nah, ini tanggal 15 sekarang. Kemudian kita akan melihat identitas mesin. Kita masukkan hostname. Nah, di sini hostname saya no name karena saat penginstalan awal memang saya rubah menjadi no name. Kemudian kita masukkan perintah unit. Nah, di sini terdapat sistem yang kita pakai yaitu Linux. Kemudian kita masukkan uname A. Nah, di sini lebih lengkap. Di sini saya menggunakan sistem Linux dengan hostname no name. Kemudian saya menggunakan Ubuntu. Kemudian kita akan melihat siapa saja yang aktif. Kita cukup ketik W. Nah, di situ akan terlihat yang aktif yaitu cuma satu orang, yaitu saya, yaitu no name. Kemudian kita ketikkan who. Nah, di situ lebih singkat dan dikasih no name. Kemudian kita ketikkan who am I. Nah, di situ hanya tertulis no name. Kemudian kita akan mengubah informasi finger, yaitu ketikkan chfn. Masukkan password kita. Kemudian kita bebas menggunakan pemangger berapapun. Misal saya menggunakan 9. Workphone kita ubah berapa terserah, bebas. Homepon juga sama. Nah, untuk melihat informasi finger tadi kita cukup ketikkan finger. Nah, sudah muncul. Kemudian kita akan menggunakan manual yaitu man ls. Nah, di sini manual ls yaitu ls tersebut list directory content. Nah, di sini kita bisa ke bawah dibaca. Nah, jika sudah kita ketikkan key untuk keluar. Kemudian kita masukkan perintah main. Nah, sama saja. Jika sudah pencet key, kemudian kita masukkan main ink file. Nah, akan muncul file dari laptop kita maupun komputer. Kemudian kita masukkan main password.
Nah, di sini akan muncul password, deskripsi dari password. Nah, sampai bawah kita quit saja. Kemudian kita akan menghapus layar, cukup ketik clear. Nah, maka sudah hilang. Kemudian kita akan mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Kita akan menggunakan perintah appropos date untuk mencari tanggal. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita cari appropos mail, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan appropos telnet. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Kita akan mencari what is that. Nah, di sini akan muncul perintah yang kita cari. Kemudian kita akan memanipulasi berkas file dan directory. Kita akan ketikkan ls, kemudian akan muncul beberapa directory. Untuk melihat yang lebih lengkap, kita ketikkan ls-l. Nah, di sini lebih lengkap, tetapi belum urut maupun file yang tersembunyi belum kita ketahui. Untuk menampilkan file yang tersembunyi, kita cukup tekan ls-a. Nah, di sini ada file yang tersembunyi. Kita cukup ketikkan ls-f. Nah, di sini sudah urut. Maaf, di sini tertulis tanpa proses sorting. Berarti acak. Kemudian kita akan menampilkan isi suatu directory. Kita ketikkan ls user. Nah, di sini akan muncul isi suatu directory. Kemudian kita ketikkan perintah ls -. Nah, di sini untuk menampilkan directory root. Kemudian kita akan ketikkan ls -f besar ya. Terus garis miring etc. Nah, di sini akan muncul semua file dan atau directory. Kemudian kita ketikkan ls -l garis miring etc. Nah, di sini untuk menampilkan file atau directory secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, dan grup atau atribut yang lainnya. Sekarang kita akan menggunakan ls -r besar garis miring user. Nah, di sini akan menampilkan file dan directory. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan lama, tetapi jika sudah akan seperti ini. Jika tadi terasa begitu lama, cukup pencet Ctrl+C, maka akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian kita akan melihat tipe file. Ketikkan file. Nah, di sini akan muncul file, tipe file. Kemudian kita ketikkan file bin. Nah, disitu akan memunculkan file dalam. Kemudian kita ketikkan file garis miring bin garis miring ls. Nah, di sini akan terlihat tipe file dari printer yang kita masukkan. Kemudian kita
kita akan menyalin file. Kita mengcopy suatu file, berikan opsi min i untuk bertanya interaktif bila file sudah ada. Kita akan menggunakan perintah cp garis miring etc garis miring group. Nah, di sini kalian bebas menggunakan apa saja untuk menamai file tersebut. Saya akan contohkan dengan menggunakan R1. Nah, apakah file tersebut sudah terbuat? Kita coba cek dengan ls min l. Nah, apakah sudah terbuat? Nah, sudah. Ini R1. Kemudian kita akan mengcopy R1 menjadi R2. Ketikkan perintah cp min i f R1 R2. Nah, apakah sudah terbuat? Kita ketikkan ls min i nl. Nah, sudah terbuat direktori R2. Kemudian kita akan mengcopy ke direktori dengan cara kita mengetikkan mkdir backup 2 misalnya. Kemudian kita kopikan R1 ke R3 dengan cara copy R1 R3. Nah, kemudian kita pindahkan R1 R2 R3 tersebut ke dalam direktori backup 2 dengan cara cp R1 R2 R3 backup. Nah, kemudian kita akan melihat isi maaf kita akan kurang 2 itu. Kita perbaiki backup 2. Nah, untuk melihatnya kita cukup tekan ls backup 2. Nah, di situ udah ada R1 R2 R3. Kemudian kita masuk ke direktori backup 2 menggunakan perintah cd. Nah, kita sudah berada di direktori 2. Kemudian kita masukkan ls. Nah, R1 R2 R3. Kemudian kita akan melihat isi file, yaitu menggunakan instruksi cat. Masukkan cat R1. Nah, akan muncul isi file dari R1. Untuk menampilkan file per satu layar penuh, kita gunakan more R1. Nah, untuk menggeser ke bawah kita cukup tekan spasi. Nah, selesai. Kemudian kita akan mengubah nama file. Kita akan mengubah nama file menggunakan mv. Kita ketikkan mv R1 kepada misal kita menggunakan ini txt. Nah, kita masukkan perintah ls. Nah, di situ R1-nya sudah berubah menjadi ini txt. Nah, R2-nya tetap sama, R3 juga sama. Kemudian kita akan memindahkan file ke direktori lain. Kita akan mengetikkan perintah mkdir mydir2. Nah, kemudian kita akan memindahkan isi dari backup 2 ke mydir2. Kita ketikkan mv ini txt R2 R3 mydir2.
berarti kita harus masuk ke mydir 2, akan cd mydir 2. Nah, kita udah masuk. Mari kita cek isi filenya. Nah, kita akan menghapus ini txt, cukup perintahkan rm ini txt. Nah, kita perintahkan ls. Nah, file tersebut sudah hilang atau sudah terhapus ya. Kita masukkan perintah ya, kita masukkan perintah rm-i r2 remove regular file r2 y ls. Nah, sudah terhapus file r2 nya. Kemudian kita clearkan dulu. Kita akan mencari kata atau kalimat dalam file. Kita masukkan perintah grep root /etc /pass. Nah, kita sudah mencari root. Kemudian kita mencari grep titik 2 0.2 /etc /passbit. Nah, di sini terdapat yang kita cari. Yang kita cari itu akan berwarna merah. Kemudian kita cari grep student /etc /pass. Nah, tidak muncul, berarti itu tidak ada ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.